Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Kembali bertemu Pangeran Antasari Suara Kreatif, podcastnya Pangeran Antasari. Hari ini kita akan membahas tentang seputaran sekolah TK atau taman kanak-kanak. Kalau bangunan, fondasi adalah faktor utama dari pokoknya bangun sebuah bangunan, maka sekolah TK ini merupakan tonggak awal yang harus diperkuat agar anak bisa mencapai jenjang yang lebih tinggi dengan baik. Hari ini sengaja kita mengundang dua narasumber kita, yaitu Ibu Mita Kurniawati M. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bapak. Ibu Dwi Nobitasari. Selamat siang. Sehat Ibu dua-duanya? Alhamdulillah sehat. Oke, ini hari karena kita membahas tentang taman kanak-kanak, saya perlu perkenalkan juga bahwa kedua ibu ini adalah guru TK dari Sekolah TK Pangeran Antasari. Sudah berapa tahun Ibu mengajar di Sekolah TK Pangeran Antasari dari Ibu bisa? Saya Pak, saya sudah 14 tahun Pak. 14 tahun. Kalau Ibu Nopi? Saya sudah berjalan 11 tahun Pak. Berarti udah lama Ibu ya? Udah banyak pengalamannya, suka dukanya pasti. Ya. Kita kupas-kupasnya. Betul Pak. Putaran dari suka dan dukanya, pengalaman lah sebagai guru TK di Pangeran Antasari. Oke. Kalau untuk orang awam ya, saya kan orang awam lah, saya anggap seorang orang awam. Saya mau bertanya itu, apa sebenarnya sekolah taman kanak-kanak ini, Bu? Menurut Ibu Minta, Ya. Kalau sekolah taman kanak-kanak itu sih Pak, menurut saya itu pendidikan formal, cuman dia dibatasi usia dari 4 sampai 6 tahun. Kalau Ibu tambah ya. Kalau menurut saya taman kanak-kanak itu kita di situ diajarkan kita anak-anak itu untuk belajar sambil bermain, sambil bernyanyi gitu. Sambil bermain artinya di situ belajar sambil bermain lah ya. Iya, Belajar sambil bermain. Kita menghitung benda-benda itu sambil bernyanyi gitu. Kalau tujuan ya, kalau kita bilang kan orang tua menyekolahkan anaknya ke sekolah TK ini pasti mereka juga ada tujuan ya. Iya. Ada tujuan anak itu di sekolah TK. Dari niat ibunya itu dia kepingin kalau oh ini sekolah TK nih kayak gini. Menurut ibu itu tujuannya apa sebenarnya anak-anak itu harus di sekolah TK lah menurut Ibu Dwi juga. Iya. Kalau menurut saya tujuan dari TK itu ini kan tahap awal kita sekolah gitu lah ya kan. Pas sebelum kita mau ke SD, jadi kan kita ke TK dulu. Nah, jadi di jenjang TK inilah kita gali nih anak ini kan karakter anaknya kemana, minatnya di mana, gitu, bakatnya. Udah gitu kita akan gali emosinya, ya udah gitu kita ajarkan sopan santun si anak, disiplin masalah pakaian, waktu, disitulah kita ajarkan dari sejak dini nih lah kita ajarkan gitu. Kalau Ibu ada tambahan kira-kira? Biar untuk pembekalan si anak juga Pak nanti di pendidikan selanjutnya untuk ke SD dia, gitu. Jadi kan dia udah ada bekalnya dari dia udah TK udah bisa pegang pensil gitu. Kita ajarkan lah. Jadi SD udah siap lah dia gitu untuk masuk. Artinya di sini sebagai pengenalan lah ya. Iya. Dan ini kan jangan lupa juga kita memang belajar sambil Iya. jadi nggak harus kita paksakan. Iya. Sebenarnya kayak mana dengan bermain anak itu sambil belajar. Nggak bosen gitu ya Pak. Ibu kan udah lama ya mengajarkan tugas-tugas ya yang biasa Ibu lakukan lah yang di dalam dunia pendidikan TK ini, tugas-tugas guru TK ya, menurut pandangan Ibu lah. Kan pastinya berat ya Bu ya, karena anak-anak Nggak berat juga Pak. memiliki Sifat yang beda-beda, iya beda-beda ya Pak. latar belakang yang berbeda pasti. Menurut Ibu kan, Kalau menurut saya sih Pak, kalau tugas saya sebagai guru TK lah gitu kan Pak, ya kalau di ke pendidikannya sih sama gitu kayak guru-guru formal lainnya juga gitu mengajar, mendidik gitu ya kan Pak. Cuman kalau di TKD ini kita ini harus jadi lebih fokus ke karakter anaknya gitu Pak. Ke karakter anaknya Bu ya. Karakter anak. Bimbing dia dari sopan santunnya gitu. Dari awalnya dia dari rumah masih manja-manja,
nanti di sekolah ini kita ajarin lah supaya bagaimana ceritanya anak ini bisa hidup mandiri. Iya. Yang tadinya biasanya makannya disuapin sama mamanya, kita ajarin di Masih sini. ada lah. Iya. Kadang kan ada yang siap makan itu kita ajarkan supaya dia susun kembali gitu. Bukunya disusun lagi, susun bukunya, tempat makanannya. Artinya diajari tentang banyak hal ya. Iya. Bukan hanya pelajaran gitu. Pelajaran tapi dia mungkin adab ya. Iya, adabnya yang penting. Jadi kalau pelajaran-pelajaran kan mestinya beda itu ya. Pelajaran di tingkat atas dengan tingkat menengah atau tingkat bawah. Ini kan tingkat dasar ya. Iya. Dasar ini kira-kira kalau kita lihat itu kan apa sih yang harus ditanam, materi pelajaran-pelajaran yang paling penting ya di sekolah TK ini menurut Ibu lah, pelajaran-pelajaran apa yang paling penting yang harus ditanamkan agar membangun karakter anak-anak di awalnya menurut pandangan Ibu lah. Kalau menurut saya sih Pak, kalau pelajaran itu malah lebih seru dari di TK gitu Pak. Belajarnya kan sambil main, sambil nyanyi, dapat belajar kita ngobrol. Nanti kayak pengenalan apa namanya mobil, ini apa anak-anak mobil Bu gitu dan ini apa ada yang mobilnya apa merah Bu, datang belajar datang Kak. Terus ada roda, roda itu rodanya 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi roda ada 4, datang deh ilmu pendidikan yang angka dan gitu. Betul. Ya kan Pak, warna kita tanya ini warna apa, ini bentuknya apa gitu. Data ada geometrinya bulat Bu, lingkaran Bu gitu. Tempelannya apa? Nah, seperti itulah Pak. Ya kayak dari buku ada gambar kelinci apa? Anak-anak kelinci cuma jalan lempar doang. Gurunya juga saya yang gitu Pak. Kita ikutnya jadi anak-anak. Lempar main kereta-kereta deh Bu ya. Gitu Jadi, Pak. kalau dari apa ya jelaskan dia ilmu pendidikan formalnya pasti kan bahana juga nggak dituntut ya, bisa menulis, Menurut walaupun sambil bermain tetapi tetap dilakukan kan. Coba Ibu tetap kerja itu sebagai tugas sebagai guru TK itu. Yang jelas ada pasti nomor satu bagaimana bertemu dengan teman. Iya betul Pak. Dan bagaimana caranya kita ini biar anak tidak bosan gitu belajar ya kan. Kan sering juga kita lihat itu kalau misalkan mau masuk kelas gitu kan ada juga Penyanyi Pak. Betul semangat Pak. Tadi ya biar semangat anak-anak itu Pak. Yang tadinya mesti ngantuk gitu kan semangat lagi semuanya. Karena di sini kalau kita lihat sebenarnya inilah dasar mereka mengenalkan dunia lingkungan ya. Kalau mereka mungkin dari kecil sudah ada di rumah. Tapi kan kadang-kadang macam kita kan ada juga pertanyaan-pertanyaan gini loh. Bedanya TK atau PAUD ini kan sama nih TK sama PAUD ini dengan kelompok bermain. Ada juga ya. Pak ya. Itu perbedaannya yang paling mencolok itu di bidang mana menurut di pandangan Ibu Nita duluan? Kalau TK dengan PAUD Pak itu dia pendidikan formal kan Pak. Kalau playgroup dengan kelompok bermain itu non formal. Dia kalau TK dan PAUD ini kan usianya 4-6 tahun. Kalau playgroup dengan kelompok bermain dia 2-3 tahun gitu Pak. Makanya dia non formal gitu. Pelajarannya kan berbeda. Berbeda. Jadi apakah di rombongan bermain ya? Rombongan bermain itu ada menulis juga atau enggak kira-kira? Tapi nggak sering mereka. Paling itu tarik garis gitu. Dan pensil ini udah jadi pensil gitu. Artinya ada perbedaan ya. Perbedaan Formal ya. Yang satu non formal. Jenjangnya memang sebelum sekolah SD ya sekolah TK. Tapi kalau yang ini mungkin sebelum sekolah TK ya Bu ya? Iya. Cocok ya. TK berarti rombongan belajar ini dulu kan ya kan? Dasar bermain tetapi sudah berkelompok kemudian bersosialisasi. Biar dia bisa bersosialisasi sesuai dengan usianya lah gitu dia Pak. Oke, sekarang ke materi tentang kondisi anak. Karena anak ini kan masalah-masalah di sekolah pasti ada kan. Biasa sama mamanya di rumah, kemudian sama keluarganya jumpa main loh di dalam sekolah. Pasti kan ada masalah-masalah juga. Masalah-masalah yang sering timbul saat anak pertama sekali masuk ke dalam sekolah atau beberapa bulan tuh masih mengikut itu. Yang sering muncul ya. Seperti misalnya yang paling sering yang kita jumpai itu ya di dalam kejadiannya adalah misalkan
ini anak payah diatur duduk ya misalnya ya. Wah, kan sering kita lihat tuh anak tuh berdiri kayak Iya. gitu, gimana dia nangis gitu. Tapi payah kali, pindah-pindah tuh duduk. Kalau pengalaman ibu lah dulu, pengalaman ibu menangani anak yang payah duduk ini kayak mana menurut ibu dulu? Ya itulah Pak, makanya di TK itu belajar sambil bermain. Ya kalau ada anak seperti itu kan yang susah duduk gitu, ya kita ajak main dulu. Kita kayak udah belajar nih, kita main dulu ini anak, yuk lomba kunci mulutnya cekrek dong gitu ya, lomba berdiri mereka Pak, lomba duduk mereka gitu kan. Jadi anak yang susah duduk itu kan ikut, jadi lomba duduk lipat tangan 1, 2, 3 4 siap, gitu lipat tangan. Jadi ya walaupun nggak bertahan lama, tapi ya namanya kita guru ya gitu lah, sebagai guru ya biar betul. Apakah dia tempat duduk itu diatur Bu? Kalau di tingkat menengah, kemudian tingkat atas itu kan ada tempat duduk, nggak boleh pindah-pindah. Apakah di TK itu, misalkan dia nggak mau duduk di sini di sisi sebelah kanan, dia kepingin di sini, dibenarkan atau enggak? Kadang Kira-kira itu. gini Pak, kalau mesti yang awal-awal gitu, kadang kan mungkin mesti pertama, oh ini yang ini kurang cocok sama anak yang kita dengar senangnya dia dulu. Kadang kalau sama ini suka cerita, suka ngobrol gitu. Jadi kan kadang oh yang ini cocoknya sama yang ini gitu. Kadang kan kita rocker gitu Pak, tapi ya di pertengahan bulan tuh kan datanya anak ini ke sini nanti ngobrol aja, berarti kita harus pindahkan ke sini, pindah-pindah gitu biar anak pun nggak bosan ya, bisa dia berinteraksi sama teman yang lain gitu. Tapi untuk anak yang, karena kan ada juga anak karakter yang minta maaf lah ya, kalau kita bilang tuh manja ya. Mama lah, semua mau dilayani. Wah, mungkin ada pembantunya ya kan, atau banyak saudara-saudara mamanya, bapaknya yang memperhatikan dia. Jadi di sekolah tuh terbawa itu kayak dia ini tipikal anak ini kayak diam tapi semua mau dilayani. Kalau yang kayak gini karakternya kayak mana menurut pandangan Ibu Nopi atau Bu Kadang Mita duluan? Kayak mana? itu kadang Ada anak yang seperti ini. anak yang seperti itu tuh kadang terlalu dimanja sama orang tuanya. Apa yang diminta selalu dikasih kan, kadang seperti itu ya kan orang tua ini. Bahkan kadang orang-orang tua sekarang ini males anak kasih handphone gitu biar gak ribet gitu ya, biar diam, biar apa gitu kan. Jadi kita di sini, kita di sekolah, kita tuntut anak itu supaya dia kayak mana mandiri ini gitu. Ya kayak biasanya dia di rumah nggak bisa pernah susun mainannya gitu kan, kita Tapi memang bisa susun mainan, coba ada susun, dia susun aja berbagi Pak. Ada sebagian dia mau mainan ini sama dia, mau berbagi dengan temannya. Jadi situ kita ajarkan, kita harus nggak boleh seperti itu. Gitu. artinya dia supaya paham dia mana, misalkan dia bermain tuh, terus mungkin kalau di rumah kan ada yang menyusun. Iya. Mudah-mudahan ada karakter. Iya sih, kita tutup nanti di TK ini Pak. Yang paling sering kita jumpai saat ibu mengantar anak kemudian kayak nungguin gitu kan, sapam sampai mana. Iya. Jadi ada sapam diusir-usir ibu ini. Menurut ibu lah, untuk menangani ibu-ibu yang seperti ini, kira-kira kalau di pengalaman ibu lah, pengalaman Ibu Mita, Ya kalau kita sih Pak ya, kita beri pengertian ke orang tuanya gitu Pak. Percaya aja gitu ke ibu gurunya gitu kan Pak. Jadi nggak perlu tungguin gitu kan Pak, biar anaknya pun bisa mandiri ibu, biar bisa berani lah gitu sendiri gitu. Jadi cuman memang kadang-kadang sebagian orang tua ada juga yang belum tega ninggalin gitu ya kan Pak. Itu biasanya di semester pertama itu baru anak masuk baru, cuman kelanjutannya udah kita sendiri sih. Kita kasih arahan lah kepada orang tua itu, kalau memang ibu anaknya mau ini ya ibu percayakan lah sama kami gitu kan. Jadi biar anak ini mandiri gitu, ibu tinggal aja nggak apa-apa, ini nanti biar tanggung jawab kami lah seperti ini. Diberi kepercayaan lah. Betul ya, artinya kita beri kepercayaan supaya tanggung jawab itu kepada kita, bahwa kita bisa Saling kerjasama, membuat atau membentuk karakter anak-anak ini tidak seperti awalnya. biar tidak manja lah, mandiri lah ya Pak. Terakhir ya, ini terakhir kesan dan kesannya selama beberapa tahun ini. Kesannya, dukanya siapa? Yang dukanya aja, dukanya ada memang. Kalau dukanya ya kadang anak-anak ini ya biasalah ya Pak, kalau anak TK itu kadang ada yang
buang air kecil, bentuknya kan. Yang nggak dianggap membantu ya Bu yang ya. Enggak lah, ya. Namanya memang tidak guru TK ya kan. Kita anggap dari sebagai pembantu, anggap saya ini kayak orang tuanya. Ada kayak biasa. Oh, jadinya pengertian itu udah lagi harinya. Saya pun ikhlas kan. Kalau dukanya pasti banyak kalau Iya. kita bisa lama. Kalau ini Ibu menurut sukanya lah. Sukanya lebih banyak malah. Kenapa? Ya kita di Soalnya sana ulang tahun ya Bu. sering ulang tahun. Jadi situ kita sama anak-anak suka main-main gitu. Tiba-tiba nanti mamanya bawa makanan ulang tahun nah. Kan kita rasanya juga gembira, anak-anak gembira, ibunya Ibu gurunya kan Pak yang paling utama Pak kalau jadi guru TK ini awet muda Pak. Iya. Karena makanya happy ketawa hanya aja. ada pesan tuh yang terakhir. Pesannya untuk anak-anak ibu mana Pak Sunya? Untuk anak-anak ibu tetap jadi anak yang manis, tetap jadi anak sehat, tetap semangat, tetap ceria. Beri kesempatan pada Antasari. Iya. Beri kesempatan pada Antasari untuk mendidik ya. Untuk Untuk orang yang tehenet, untuk yang masih mencari, ya silakan. untuk orang tua yang mencari sekolah, yang mau masuk ke TK, jangan main pilih aja Pangeran Antasari. Pangeran Antasari. Terima kasih Ibu Nopi dan Ibu Mita ya. Ini ada pada hari ini kita mengundang sudah mulai paham kita tentang apa itu sekolah TK adalah sekolah formal sebagai dasar dari pendidikan formal tingkat selanjutnya berperan sangat penting untuk membentuk karakter anak-anak didik di masa depan. Saya akhiri dengan bilai topik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangeran Antasari Suara Kreatif. Podcastnya Pangeran Antasari.